Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas wabarakatuh. waktunya, Pak. Saya ingin tahu contoh-contoh ilmu akhirat itu apa saja? Bagus sekali nih, ilmu akhirat ini apa saja ini. Ya, lagi. Sudah di kulo tetap konangan. Harus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat rasanya mau matur. Ini Betul. tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak mengenai ilmu akhirat. Ada satu teman yang mana mereka sudah berumah tangga, tetapi karena kondisi wanita itu kan biasanya kalau sedikit disenggol gitu kan nggak enak gitu ya, nggak enak hati. Akhirnya muncullah satu apa ya, kalau di sinetron itu keributan. Cekcoknya ini terus saja terjadi sehingga pasangan suami istri ini harus berpisah untuk menenangkan hati. Ada anak satu, dan ketika yang bersangkutan ini menanyakan statusnya, si suami marah, muncullah cekcok lagi. Padahal harapannya ini kan dengan adanya dengan adanya komunikasi yang lancar, keterbukaan itu harapan si istri ini bisa baik. Tapi mungkin satu sisi si istri melihat bahwa suami ini masih memiliki ego dan ego. Itu case yang satu. Case yang kedua hampir sama. Dalam satu rumah tangga yang tidak rukun, Pak Bambang. Misalkan saya nih ya nggak rukun sama suami saya aja ya. Nah, misalnya perumpamaan banyak cekcoknya, apakah nantinya akan sampai juga di akhirat kelak? Seperti itu Pak Bambang pertanyaannya. Tadi teman saya rodok ngeresulo terus, oke nanti saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu akhirat adalah ilmu yang betul-betul membawa orang-orang itu setiap beratnya adalah berdasarkan dua pusaka Nabi. Ya. Nabi bersabda, "Taraktu fikum amrayni wa tadillu ma tasamtu bihima." Kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua pusaka warisan Nabi inilah sebagai satu pusat ilmu, ya. Ilmu pertama Quran, ya. Quran itu ilmu, ya. Banyak orang-orang sekuler di negeri sana, ya, yang masuk Islam gara-gara Quran bisa menjelaskan ilmu, menjelaskan fenomena alam ini terjadi. Gak ada kitab literatur lain di luar Quran yang bisa menjelaskan kejadian bumi, kejadian alam, laut, dan macam-macam. Ya, contohnya, misalnya, kenapa suami istri yang cerai, ya, yang cerai, itu membutuhkan waktu 4 bulan 10 hari. Orang barat tidak pernah, itu nggak percaya. Kenapa? Cerai besok tidak lagi, cerai besok lagi juga. Itu orang barat. Tapi setelah baca Quran, kenapa 4 bulan 10 hari ternyata itu berhubungan dengan nasabnya orang. Ketika suami istri itu pisah, maka nasabnya belum hilang di hidung telurnya si ibu ini. Setelah 14 bulan baru hilang nasabnya. Kalau belum 4 bulan kalau sudah hilang lagi, bednya bingung dengan bed contoh ya. Nah itu dokteran, ya, dokteran, ya, di antara 230 sampai 250 ada bicara masalah nasab. Ya. Contohnya itu misalnya,
Contoh lain misalnya kenapa ada dua laut yang satu hitam yang satu merah, yang satu tawar yang satu asin pahit, tapi tidak bersatu, ya. Seolah ada tembok barzahnya, ada tembok yang membatasi, sehingga orang Barat itu mencari literatur bertahun-tahun tidak ketemunya di Quran, ya, di Quran. Karena tidak di Al-Rahman atau di Al-Furqan, ya, diserahkan di Quran itu, ya. Itu contoh seperti itu. Ya ada kitab lain yang mengajarkan itu. Ya. Itu kan. Jadi ilmu akhirat adalah ilmu yang bersumber dari dua pusaka Nabi, Quran dan hadis Nabi. Ya. Jika Quran nggak ada, hadis nggak ada, maka ulama sepakat istihas. Istihas itu hasilnya dua, isma dan qiyas. Ya. Isma dan qiyas udah lengkap, mau kemana sudah lengkap semua, ya. Quran, hadis, ijtihad, qiyas dan isma, ya, untuk Ibu Nur dan Ibu Ida tadi itu tanyanya sungguh berat, ya. Nah, saya kan titipan dari kawan-kawan di luar sana, ya, bukan Bu Ida tapi bertanya untuk orang lain, bagus itu, ya. Jadi rumah tangga itu yang baik. Bamin ayatnya anak-anak azwajan Rasulullah, ya. Jadi dua orang yang berbeda jenis yang berkumpul dalam rumah tangga, kemudian dirasakan Quran dan hadis, ya, dan akhlaknya Quran, maka dia akan samawa, ya, samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, tenteram, damai, ya. Tapi kalau nggak relasi itu, biasanya banyak cekcoknya. Kalau tidak dengan Quran dan hadis tadi itu, ya, barangkali mungkin kawan itu mungkin apakah dia Islam, tapi mungkin kurang betul paham betul dengan makna Quran, maka perlunya dia ngasih seperti ini, ya, ngasih seperti ini. Karena cekcok di rumah tangga itu bisa bahaya kalau keterusan, ya, ini bahaya. Nah, itu hati-hatilah kita dalam rumah tangga itu mudah rumah tangga, tapi tidak mudah dalam memelihara. Keberkahan rumah tangga itu, kerukunan rumah tangga itu tidak mudah, ya. Ya. Yang kedua, tadi keluarga yang sudah punya anak satu dan istri dan suaminya cekcok karena satu anak, itu biasanya diterang-terangi karena tidak bisa imbang antara hak dan kewajiban. Suami punya hak, istri punya hak. Suami punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Yang paling utama kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir batin, ya, nafkah lahir batin. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan pendidikan agama, ya, itu pendidikan agama, ya. Kemudian juga pendidikan yang lain pada anak-anaknya. Karena suami adalah pemimpin rumah tangga, ya. Oleh itu, istri maksudnya apa? Istri adalah melayani suami. Apa kebutuhan suaminya? Lahir batin dari yang diurusi masing-masing. Kalau ini tidak ada keseimbangan, tidak ada keadilan, ibu sekalian, maka bisa cekcok masalah hak dan kewajiban. Yaitu Islam mengatur dengan dalil-dalil agar dia turut dengan Quran dan hadis, ya. Kalau sudah tidak bisa cocok karena meninggalkan Quran dan hadis, maka nanti di akhirat kita semuanya, ya, sebesar bizaroh saja akan diminta saja nanti member rumah tangga, ya. Pertamanya berarti itu mama yakmal di sekolah darutin khairah, mama yakmal jaro sudah disambit jadi tanggung jawab nanti rumah tangga itu. Jangan memudahkan urusan-urusan di dunia ini, karena ini akan panen kita di akhir panen, ya. Adunya matur akhirah, dunia kuwi tempatnya bercocok tanam, ya. Dan engkau akan panen raya nanti di akhirat. Kalau
tanamnya nggak bagus, maka panennya juga gabuk. Gabuk berarti merotok. Ya. Jadi kalau tanamnya bagus, suka rafi suka, undangan ngaji suka, pengajian suka, tadarus obat suka, ya, macam-macam. Itu maka dia akan bertanam yang baik, ya, dan akan juga panen yang baik. Itu ya, Bu Nur dan Bu Ida, keberkahan terima kasih. Oke. Dikira iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi banyak yang tanya masalah ilmu akhirat itu apa. Ya, tadi sudah dijelaskan Pak Bambang. Sekarang saya mau tanya nih. Saya dengar-dengar itu ada ilmu hitam, ilmu putih. Ilmu hitam itu biasanya santet malet, gebet, babi, kepet. Katanya, ini bener ada apa enggak sih? Ilmu hitam itu. Kalau dunia hitam jelas ada. Misalnya apa itu? Dunia hitam itu apa sih? Oh, sing sepeda motor kan gitu. Bacok-bacokan itu. Geng motor. Tapi kalau ilmu hitam ini ada enggak ini? Saya juga nggak tahu, itu banyak bapak dan ibu juga nggak tahu nih bener apa enggak. Demikian Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 perkara sebelum 5 perkara. Ada juga yang 2 perkara, yaitu carilah perkara yang pertama, carilah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Ini sudah clear. Tapi yang kedua yang apa itu, ada beberapa versi. Carilah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Di versi para motivator bisnis itu carilah duniamu. Sebentar boleh Pak. Carilah duniamu seakan-akan kamu akan selamanya. Artinya untuk motivasi bisnis menumpuk harta. Tapi ada juga yang versi bahwa untuk perkara dunia tenang saja, masih ada hari besok, masih ada hari besok. Artinya selalu mendahulukan perkara akhirat. Bagaimana menurut Ya. Terima kasih. Saya tambah ini. Apa ya? Biar lengkap ya, Biar lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Tadi sesuai dengan pokok bahasan kita, yaitu jaga 5 sebelum datang yang 5. Yang fokus ingin saya pertanyakan itu tadi menyangkut yaitu kehidupan akhirat dan kehidupan dunia tentang ilmu. Kalau mau akhirat ya dengan ilmu, kalau mau dunia dengan ilmu. Nah, kalau kita lihat ini di sini, kalau akhirat mau akhirat itu artinya selamat di akhirat, masuk surga. Nah, bagaimana selamat bisa masuk ke surga? Tentunya dengan yang pasti harus beriman dulu, yaitu rukun iman. Ada 6: percaya pada Allah, Rasul, kitab, malaikat, percaya pada takdir, pada hari kiamat. Nah, yang saya pertanyakan kan banyak nih para ulama kita, bahkan yang ngaku ulama tapi belum tentu ulama, apalagi orang biasa tidak percaya yang namanya kiamat, tidak percaya yang namanya apa ini tentang akhirat. Banyak dia sampaikan, dia menyesatkan umat. Padahal rukun iman itu menyatakan percaya pada yang gaib, percaya pada takdir. Dia berani-beraninya menyatakan tidak percaya lagi kepada Nabi dan Rasul. Padahal kelasnya udah kelas ulama. Jadi ini saya pertanyakan Ustaz. Nah, padahal kalau kita lihat sesuai dengan apa pertanyaan Ibu tadi, saya sangkutkan itu tentunya beriman kalau mau akhirat. Nah, keimanan itu dibarengi dengan amal solih. Nah, kalau mau dunia, kita tentu bekerja, apa profesi kita, mau dokter, mau pedagang, mau apapun profesi kita, tentunya tidak bertentangan dengan keimanan, kan gitu. Selamalah dunia, selamat akhirat. Yang saya tanyakan Ustaz, kenapa banyak ulama-ulama kita lihat di YouTube itu, mereka itu berani banget itu bilang Nabi Muhammad gak perlu diikutin, selawat itu apa, Nabi Muhammad kok didoa-doain, kan gitu. Nabi Muhammad itu apa, kita lihat syafaatnya, cari aja sendiri katanya gitu. Ini kelas Ustaz luar biasa.
dan seterusnya. Itu saya Ustaz. Tadi saya menyangkutkan pertanyaan Ibu tadi bagaimana menuju akhirat tadi dengan ilmu. Tentunya dengan keimanan, kok menurut saya dengan keimanan dan dibarengi dengan amal soleh. Nah itu tadi saya teringat tadi, kok banyak ulama kita orang yang dipandang seperti ulama atau memang dia diakui orang ulama, tapi banyak yang nyeleneh. Ini saya Ustaz, coba penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Maaf. Ya, matur panjang lebar. Ulama-ulamaan. Ini lagi? Ini dulu ya, kita dulu ya. Tadi tentang ilmu hitam ada. Jadi betulnya iblis itu diciptakan untuk apa? Untuk menggoda manusia. Ya. Setelah dia tidak merasa dilecehkan katanya, merasa diusir di bumi ini sebagai Khalifatul bin Abi dengan sifat Adam, maka dia akan menggoda manusia ini dengan caranya sampai kiamat tiba. Ya. Iblis tidak akan mati, ya. Ifrit, Korin, Jinjin tidak akan mati kecuali nanti di kiamat baru mati mereka. Itu sudah disumpah oleh Allah. Ya. Tapi jin Islam, jin beriman mati, ya. Seperti kita mati. Tapi kita pernah bilang mati di mana? Makanya nggak tahu. Tapi jin Islam meninggal seperti kita. Iblis dan sukunya tidak meninggal nanti kita ya berkiamat. Maka kesempatan itu menggunakan iblis dan seluruh bahan tentaranya untuk menggoda manusia dengan mengeluarkan kekuatan yang mereka miliki yang dasar, ya. Bisa menjadi babi, menjadi ular, dan itu iblis, ya. Bisa masuk ke kita manusia ini. Maka ilmu hitam adalah ilmu yang bersenyawa dengan kekuatan iblis. Itu ilmu hitam, ya. Ilmu yang bersenyawa dengan ruh baik, ruh nabi, dengan kitab Quran, ruh itu ilmu putih, ya. Itu yang penting, ya. Itu tidak ada. Terus dulu. Tadi yang disampaikan Mas Jato adalah bukan hadis, itu ungkapan ulama, ya, ulama bukan hadis, yaitu carilah dunia seolah-olah pakai hidup selamanya, ya, bukan hadis, ya. Dan beribadahlah seolah orang mati sehari, itu adalah ungkapan, artinya itu motivasi, ungkapan motivasi agar kita hidup dunia itu mencari ilmu apa sebanyak-banyaknya mau ada kesempatan, ya. Tapi kalau tidak dapat apa berdasarkan Quran dan hadis, maka kita akan sesat, ya, akan sesat. Maka orang yang mencari harta, orang mencari ilmu, mencari bahasa, melandasinya Quran dan hadis agar selamat di dunia ini, ya. Dan ibadah yang sesuai dengan tuntunan, ya. Taklid, nah, taklid ini ada yang taklid buta, nah, ya, sekali-sekali yang Pak, taklid buta. Taklid apa? Taklid adalah akidah, keyakinan mengikuti satu mazhab tertentu yang itu dianggap itu betul, maka dianggap taklid buta. Kita punya 4 mazhab yang sudah terkenal, ya. Kita bisa mencampurkan antara satu mazhab dengan mazhab lainnya yang disebut dengan talqih, ya. Boleh mencampurkan antara mazhab Hanafi, Hanafi dengan Syafi'i dengan Malik, boleh, ya, dicampurkan boleh, ya. Oleh itu saya lagi bertaklid jangan hanya kemampuan dia berpikir, carilah guru yang memahami terhadap taklid dan talqin agar tidak sesat dalam hidupnya. Perlu yang ngasih sebenarnya adalah kita butuh menimba guru, ya, guru yang paham terhadap segala ilmu dari A sampai Z, ya, manusia biasa. Jadi sekali lagi yang ditanyakan Pak Zain tadi adalah banyak ulama modern sekarang ini yang menjual ayat Allah misalnya, ya, menjual ilmunya, gitu, ya. Dia dengan itu kaya, ya. Kemudian dia bisa puluhan juta, kalau bayar ya, puluhan juta. Kalau nggak mau ya nggak jadi. Ini contoh orang yang menjual ilmu agama untuk kepentingan dunia, ya. Gimana menjual ilmu?
yang baik, tapi tidak untuk dunia, tapi untuk akhirat. Itu yang penting itu. Ya, kita punya ilmu bukan untuk dunia, tapi untuk pancatan kita masuk ke surganya Allah. Ya, begitu. Ketika ibu berniat untuk tiap Senin itu berbuka bersama, niat untuk buka bersama, niat sholat isya bersama, itu sudah dicatat jihad fisabilillah akan masuk surga. Allahumma amin. Jadi kita melangkah pertama, kedua, ketiga, kelima, kok ibu jatuh, wafat, masuk surga. Ya, masuk surga. Karena udah niat jihad mencari Allah. Bukan membuat aku nasi, aku baca. Nah, jadi nggak doakan jelek hari mama, gitu. Bisa ada kecelakaan macam-macam. Akhirnya mendahului surga. Karena dia sudah diniatkan hatinya akan berjihad fisabilillah dengan ngaji dari Allah. Ya, gitu ya. Barangkali puas nggak puas waktunya sudah kita ada di sana. Kita coba lagi dari Sabtu yang akan datang. Ada Senin. Oh, Sabtu itu istiqomah. Kita coba lagi hari Senin yang akan datang dengan cara yang sama. Barangkali itu kalau sudah ada cek, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis agar ucapan kita yang salah, sikap kita yang salah, Allah ampuni dengan doa kafaratul majlis. Ya, Allah ampuni dan dicek sebagai satu pahala. Gua sama-sama subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.